Tangga berujung perkara. Bagaimana kisah mantan pasangan selebriti yang berkonflik tak kunjung selesai? Perdana tanpa kehadiran mendiang Rina Gunawan. Seperti apa haru biru Ramadan Teddy Shah? Sambut kehamilan istri, bagaimanakah kebahagiaan rumah tangga Immanuel Cesar Hito? Jalani bulan madu, keseruan apa yang dirasakan Atta dan Aurel saat menuju ke Pulau Dewata Bali? Viral, seorang kakek asal Bone, Sulawesi Selatan menikahi gadis usia 19 tahun. Rumah tangga berakhir, sederet selebriti justru menghadapi polemik tiada henti. Bukan menemukan ujung, persoalan kedua belah pihak justru tak kunjung rampung. Salah satunya, rumah tangga Hotma Sitompul dan juga ibunda Bams, mantan vokalis Samsons, Desiree Tarigan. 20 tahun arungi bahtera rumah tangga, kini pernikahan lawyer kondang bersama istrinya tengah di ujung tanduk. Berawal dari dugaan isu pengusiran yang dilakukan oleh Hotma terhadap Desiree 7 Februari 2021. Dari situlah publik mulai bertanya-tanya, sejatinya ada apa di dalam pernikahan yang selalu terlihat harmonis kala tampil di depan publik? Satu persatu dugaan demi dugaan pun mencuat, mulai diduga kabar orang ketiga di dalam rumah tangga mereka hingga penelantaran istri. Menurut Desiree, pengusiran yang dilakukan oleh sang suami tergolong tak wajar lantaran secara tiba-tiba marah besar, bahkan tak memberikan keterangan apapun. Sempat mencoba kembali ke rumah pada akhir Maret, namun upaya Desiree tak berbuah manis. Merasa dizolimi sebagai istri, beberapa waktu lalu Desiree bersama kuasa hukumnya, Hotman Paris Hutapea, menyambangi Komnas Perlindungan Perempuan terkait dugaan hak istri yang tak dipenuhi. Namun sebaliknya, Hotma Sitompul menepis seluruh tudingan tersebut lantaran merasa pernyataan Desiree tak berdasarkan bukti otentik. Saya Desi memohon perlindungan hukum di Komisi Komnas Perlindungan Perempuan. Kita mengadukan pada tanggal 7 Februari klien kita diusir seperti itu, dan juga di mana hak-hak Ibu Desiree juga dirampas gitu. Kita mengadukan kepada Komnas Perlindungan Perempuan, dan dalam hal ini Komnas Perlindungan Perempuan memberikan dukungan sepenuhnya kepada Ibu Desiree untuk melakukan tindakan-tindakan dalam mempertahankan hak-haknya. Kamu hak tinggalnya sekarang sudah tidak di rumah itu lagi. Itu satu. Ya, dia kehilangan hak tinggal rumah yang milik bersama. Yang kedua apa? Mobil gimana? Hah? Mobil yang dikasih ke kamu? Ya apa? Mobil? Yang jual siapa, Bu? Yang narik siapa? Siapa? Jadi mobil itu sebelumnya untuk kamu transportasi, sekarang sudah diambil. Mobil saya dan mobil ibu saya. Mobil kamu dan mobil ibu kamu. Apalagi yang dia laporkan tidak ada dasar hukumnya. Saya ulangi, tidak ada dasar hukumnya. Kalau dia bilang, saya mengambil tanahnya, buktikanlah dulu dengan BPN. Pergi ke BPN, lihat, ukur dulu. Ya. Secara hukum, kalau dia laporkan saya, mertua saya yang sudah uzur itu, masa saya mesti lapor balik? Supaya kalian tahu ya, ini tanah bersebelahan. Satu, saya ada kolam renang di tanah saya. Sekarang dia bilang saya membangun tembok di tanah dia. Buktikanlah. Satu. Kedua, kalau saya ambil tanahnya 1 meter kepanjang, ada tanah saya di tanah ribu itu 4 meter ke sana. Masa saya mau lapor balik? Tahu saya ya, tidak ada pengusiran karena setelah rumah itu kosong, diangkut barang-barang, saya dipanggil Pak Hotma ke rumah beliau, dan saya orang yang melihat langsung rumah itu dalam keadaan kosong, semua diangkut. Dan saya orang yang ikut belanja bersama Pak Hotma untuk membeli barang-barang untuk menaruh kembali perabotan-perabotan di rumah beliau.
Sitompul dan Desiree Tarigan, polemik perceraian Okan Cornelius dan Lee Sachi juga berbuntut panjang. Resmi berpisah dan tak lagi menjadi suami serta istri, tensi yang terjadi antara keduanya justru memanas. Mulai dari Lee melaporkan ke Polres Limo, namun tak berlanjut lantaran tak terbukti. Kemudian Okan pun balik melaporkan mantan istrinya itu dari dugaan pencemaran nama baik. Ya, Lee Sachi digadang menuding bahwa Okan memiliki hutang terhadap dirinya. Lantas benarkah masih ada kaitan hutang piutang yang melilit pribadi keduanya? Yang beredar bahwasannya Mas Okan ada terlibat hutang dengan terlapor. 3 saksi ya, terutama satu Mas Okan sebagai pelapor, yang 2 itu pihak internal yang ada di dalam rumah Mas Okan yang tahu persis kejadian ini dari mulai hari A sampai dengan akhir. Terkait semua transaksi yang dilakukan Mas Okan 2 tahun. Selama 2 tahun masa aktif pernikahan. Jadi kalau dibilang Mas Okan ada hutang dengan terlapor atau dengan siapapun, ya silakan ambil langkah hukum, buktikan saja, mau ambil secara pidana ataupun perdata, silakan. Saya nggak pernah buka statement kalau dia punya utang piutang ya, maksudnya saya nggak pernah mau membuka aib apapun itu. Namanya orang sudah masa ntar kalau dibilang udah cerai lu ribut-ribut utang piutang segala macem. Jadi saya sempat menagih yang dia pakai gitu. Terus kemudian dia bilang nanti katanya. Terus ditanya lagi kan sama lawyer aku beberapa kali, terus nggak tahu kapan nanti kalau gua mau gua info. Menepis kabar bahwa dirinya pernah menuding Okan masih berhutang terhadap dirinya, Lee mengaku masih ingin bermediasi secara baik-baik dengan mantan suaminya itu. Namun apa daya, nasi telah menjadi bubur, Okan tak ingin mundur begitu saja. Secara tegas, Okan ingin meneruskan laporannya terhadap Lee Sachi. Bahkan ia menuturkan bahwa tak perlu menampilkan drama menohok bersimbah air mata. Akankah salah satu di antara keduanya berakhir di balik dinginnya jeruji besi? Intinya, saya ke-trigger. Ya ada ya orang seperti itu gitu loh. Makanya saya menunggu momen di mana saya bisa bertemu dengan dia. Itu aja sih sebenarnya clear. Nasib sudah jadi bubur. Kalau mau damai nanti, jalanin dulu proses hukum, datang dulu ke polisi, jelaskan dulu, jadi tahu mana yang berbohong, mana yang tidak berbohong. Soal nanti mau minta maaf itu urusan terakhir. Jadi nggak perlu pakai nangis-nangis, ya kan? Waktu dulu ngelaporin gua nggak nangis, waktu bikin opini publik cincin beli nggak nangis, udah begini jangan nangis. Selebriti yang polemik rumah tangganya berakhir runyam, Atta Larisya dan Tsania Marwa. Memang pernikahan mereka telah berakhir di tahun 2017. Alih-alih menjalani kehidupan baru sebagai pribadi masing-masing, namun keduanya justru terlibat masalah baru. Ya, keduanya berseteru lantaran perebutan harta gono gini. Setahun berjalan, akhirnya berakhir sudah gugatan yang dilayangkan Tsania Marwa. Hasilnya, secara resmi ditolak oleh Pengadilan Agama Cibinong pada 31 Maret 2021 lalu. Hakim menyatakan bahwa harta bersama milik Atta Larik Marwa hanyalah 1 unit mobil dan 1 set meja makan. Maka, jumlah 5,5 miliar yang digugat Tsania Marwa, total dari rumah dan ruko serta mobil, tidak terbukti dan tidak perlu dibayarkan oleh pihak Atta Larik. Menyampaikan mudah-mudahan ini adalah persidangan terakhir kami dari awal terjadinya perceraian saya dengan Tsania Marwa, dan ini mudah-mudahan akhir. Saya cukup lega. Saya cuma dari awal saya bilang saya cuma ingin mempertahankan yang menjadi hak saya, yaitu memang itu sudah direncana jauh sebelum saya menikah, itu rumah dan ruko,
Dan kalau itu sampai terkait ke masalah logo ini, saya juga nggak mengerti. Mungkin pihak penggugat mestinya dia bisa paham itu. Mudah-mudahan dia bisa menerima ini dan dia juga tahu itu. Selebihnya saya ikhlaskan apa yang dia sudah rasakan, dia bawa, dia rasakan semua juga. Saya mohon juga kepada penggugat, mantan istri saya Sania Marwah juga bisa mengikhlaskan apa yang sudah terjadi, yang sudah diputuskan sama pengadilan. Mana putusan hakim itu hanya menetapkan harta bersama antara Atta Harisha dengan Sania Marwah, 1 buah mobil dan juga 1 set meja perlengkapan. Hanya itu saja. Hasilnya nanti itu ketika dilakukan penjualan, ya kan, dibagi 2. Kemudian juga soal barang-barang bergerak yang menurut Sania Marwah itu masih ada di Atta Harisha, itu juga tidak terbukti. Saya nggak bisa komentar banyak karena memang isi putusannya aja itu saya belum baca, dan memang kalau untuk harta gono gini saya itu 100% menyerahkan ke pengacara. Kalau untuk anak memang saya terjun langsung, bisa dilihat ya, waktu sidang hak asuh itu saya tiap minggu pasti bolak-balik ke pengadilan, nggak mungkin saya absen. Tapi kalau gono gini kan saya nggak hadir, yang hadir cuman pengacara aja gitu. Jadi saya nggak bisa ngomong banyak. Makna khusus nggak ada sih, masih bersyukur banget ya, bukan masih bersyukur banget. Sampai sekarang masih dikasih umur, masih dikasih kesehatan, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, masih dikasih kesempatan untuk terus berkarya, bekerja. Jodoh di tangan Tuhan, tak ada yang tahu seperti apa masa depan. Ya, hal itulah yang menggambarkan pernikahan Angel Elga dan juga sang gladiator cinta, Vicky Prasetyo. Menikah 9 Februari 2018, nasib rumah tangga mereka hanya bertahan seumur jagung. 10 Januari 2019, keduanya resmi bercerai. Salah satu kejadian yang turut menyita perhatian publik adalah kehebohan Vicky Prasetyo yang melakukan penggerebekan terhadap Angel Elga. Digadang mencemarkan nama baik, Angel pun membawa kejadian tersebut berujung ke ranah hukum. Benar saja, Vicky pun sempat mendekam di balik jeruji besi hingga akhirnya penahanan atas dirinya ditangguhkan. Meski mengaku banyak mendapat pengalaman batin sering berurusan dengan hukum, bahkan pernah dipenjara hingga 5 kali, Vicky pun mendapat predikat sebagai residivis. Lalu bagaimana Vicky Prasetyo bersikap menanggapi sebagai seorang residivis? Panggilan untuk saksi, didengarkan keterangannya selaku saksi, selaku pelapor ya? Enggak, saya nggak mau ngebalas. Buat saya membalas nggak usah dibalas lah. Kalau saya balas nanti sama kan gitu ya, nggak usah, kita lihat saja. Kan artinya siapa yang marah ya mungkin mereka mencerminkan sikap mereka ya sudah, kita mah santai aja. Saya fokus di masalah ini. Ya kalau mental sih sebenarnya ya pastilah ini bukan perdana, kita punya kesiapan mental untuk dihadapkan dalam situasi kayak seperti itu. Aku bilang tadi, rasa yang kita lakukannya gitu loh, aku kayak nggak begitu tahu. Maksudnya kayak yakin sih kalau dalam situasi ini aku tuh benar gitu loh. Cuma ya nggak tahu lah, semua udah berjalan. Kalau masalah yang lain-lain mah nggak ada perbedaan sih. Semuanya juga sama kita rasain. Ya kayaknya sih kayak udah terlalu tersiksa banget, makanya aku berjanji sama diri aku dan Tuhan khususnya, aku berjanji sama Allah untuk semoga ini terakhir dan selesai. Tapi aku nggak bisa juga membaca takdir bagaimana yang terjadi aku buat berikutnya dan besok. Rumah tangga Jenita Janet dan Alif Hedi Nur Maulid juga berujung panas. Buntut dari perceraian diputuskan oleh Pengadilan Agama Bekasi pada Mei silam adalah gugatan sang mantan suami. Merasa seluruh harta di dalam pernikahannya adalah harta bersama, Alif yang juga dulu merupakan manajer Jenita minta 3 dari 6 aset. Mulai dari rumah di kawasan Pondok Gede, Jakarta Timur senilai 2 miliar hingga mobil mewah dan moge Harley Davidson. Merasa semua itu adalah jerih payahnya sendiri, Jenita Janet ngotot untuk terus berjuang. Di lain sisi, putuskan untuk menggugat 3 aset yang bernilai miliaran rupiah. Alif angkat suara terkait alasan dibalik gugatannya. Sebaliknya,
pihak Janita Janet mempertanyakan mengapa harta yang selama ini dinikmati sendiri oleh Alif tidak dicantumkan dalam gugatan. Bahkan penyanyi berusia 33 tahun itu telah menawarkan uang tunai senilai 50 juta rupiah namun ditolak mentah-mentah. Aku juga bingung ya. Aku sudah bilang dari awal nih ya, sebelum dia menggugat saya ke persidangan untuk Gonogini, saya udah bilang kalau memang pengen, dia kan minta katanya sebagian tabungan aku, aset aku itu adalah haknya dia keke dengan itu. Tabungan saya loh, bukan harta bersama. Tabungan saya itu adalah ada haknya dia gitu di uang-uang jatahnya saya itu gitu kan. Saya bilang, oh kayak gitu ya, kalau kamu merasa seperti itu, padahal saya kan sudah ngasih dia haknya dia, udah ngasih dia uang fee-nya dia selama menjadi manajer saya. Akhirnya aku juga harus berhubungan dengan salah satu bank untuk beli rumah tersebut. Terus saya nabung lagi dari hasil saya nyanyi, ya, bukan uangnya dia, bukan uangnya saya yang digabungin, enggak. Ini benar-benar pure uang hasil nyanyi saya, gaji nyanyi saya kumpulin gitu kan. Orang tua saya tahu, orang tuanya dia juga tahu, keluarganya juga tahu, teman-teman dekat saya tahu gimana proses saya mengajukan KPR, gimana proses saya ngumpulin uang itu buat DP rumah gitu kan. Terus aku bilang ketika dia pengen menuntut aset saya ini dari hasil nyanyi saya ini, ya saya harus berjuang dong. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.